Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2123, melawan Yun Haoge. Babak ketiga dimulai di tengah diskusi semua orang. Lu Ming tampaknya sangat beruntung. Dia melawan iblis kuno di babak pertama. Seperti yang diharapkan semua orang, iblis kuno itu sangat kuat tetapi dia bukan tandingan Lu Ming dan dikalahkan olehnya. Ini adalah kedua kalinya iblis kuno kalah dari Lu Ming. Lu Ming telah meraih 3 kemenangan berturut-turut. Saya kira kemenangan beruntun Lu Ming berakhir di sini. Tak satu pun dari lawan yang akan dia hadapi selanjutnya lemah. Mereka semua lebih kuat dari dia. Itu benar. 3 kemenangan berturut-turut. Sepertinya dia akan kalah 6 kali berturut-turut. Beberapa orang berdiskusi dan merasa bahwa kemenangan beruntun Lu Ming akan berakhir di sini. Pada pertandingan kedua babak ketiga, Bubble melawan Cella. Ini adalah pertarungan puncak, pertarungan sengit. Meskipun basis budidaya gelembung sedikit lebih lemah, kekuatannya meningkat pesat setelah berubah menjadi bentuk aslinya. Kendalinya atas hukum ruang waktu juga telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Meski deritnya kuat, namun tidak bisa mengenai gelembung. Tentu saja tidak mudah bagi Bubble untuk mengalahkan Cek. Bisa dikatakan sangat sulit. Pada akhirnya, setelah lebih dari 200 gerakan, Pinker secara tidak sengaja diteleportasi keluar dari panggung pertempuran melalui terowongan ruang waktu yang dibuka oleh gelembung. Dalam pertarungan ini, Paoba menang. Hal ini membuat semua orang mengevaluasi kembali kekuatan gelembung dan mengenali kembali kekuatan 10 binatang buas teratas. Dalam pertempuran di level yang sama, bahkan putra surga lebih rendah dari 10 monster perang teratas. Selanjutnya, pertarungan Yuan Xin melawan Sungai Bintang. Tak perlu dikatakan lagi, galaksi kembali mengalami kekalahan telak. Ini membuat ekspresinya menjadi semakin jelek. Sudah ada orang yang yakin galaksi pasti akan menduduki peringkat ke-10. Tidak ada ketegangan. Pertandingan keempat, tidak bermoral versus berbudi luhur. Ini adalah satu lagi pertarungan puncak. Dengan tidak hati-hati, dia menunjukkan tubuh emas agama Buddha dan berbagai kekuatan ketuhanan Buddha, tetapi kebajikannya yang kejam menghancurkan semua dharma dengan satu kekuatan. Keduanya bertukar ratusan gerakan. Biksu yang tidak bermoral itu berteriak, tetapi kali ini tidak ada gunanya. Dia bukan tandingan Bao De dan akhirnya dikalahkan dan diusir dari ring pertarungan. Bao De memenangkan babak ini. Pertandingan terakhir babak ketiga adalah Tianming versus Yun Haoge. Saya bisa melihat nasib saya sendiri di sungai waktu yang panjang. Yun Haoge melolong panjang dan menggunakan hukum ruang dan waktu untuk melawan takdir. Hukum ruang dan waktu memang bisa melawan hukum takdir. Karena dia bisa melihat nasibnya sendiri melalui sungai waktu yang panjang. Tentu saja, nasib selalu berubah setiap saat. Apa yang dilihatnya hanyalah sebagian kecil. Setelah itu, Tianming menggunakan teknik takdir besar untuk memotong sungai waktu Yun Haoge yang panjang dan mengalahkannya. Di penghujung ronde ketiga, masih Lu Ming, Tianming, dan Yuan Xin yang memenangkan 3 ronde berturut-turut. Namun, semua orang mengira Lu Ming hanya beruntung di 3 ronde pertama. Dia akan kalah di babak selanjutnya. Tianming dan Yuan Xin, sebaliknya, keduanya diperoleh melalui pertarungan. Setelah beberapa putaran, tetua berambut putih membiarkan semua orang beristirahat selama setengah hari. Setelah setengah hari, babak keempat dimulai. Pertandingan pertama babak keempat masih menjadi pertandingan pertama Lu Ming. Namun, lawannya kali ini adalah Yun Haoge. Yun Haoge tampak bersemangat, dan mereka berdua melangkah ke ring pertarungan. Lu Ming, keberuntunganmu hampir habis. Anda akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat memiliki tikus roh ruang waktu. Kata Yun Haoge dingin. Hukum ruang waktu Anda terlalu lemah. Kamu bukan tandinganku. Akui kekalahan agar saya tidak perlu bertarung. Lu Ming sangat lugas. Dia menyuruh Yun Haoge untuk mengaku kalah. Ini mengejutkan semua orang. Mereka merasa Lu Ming terlalu melebih-lebihkan. Meskipun Lu Ming telah menguasai 2 prinsip utama dan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, dia hanya memiliki basis kultivasi calon kaisar. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Yun Haoge? Budidaya Yun Haoge telah mencapai tingkat kaisar ilusi bintang 2. Terlebih lagi, meskipun mereka berada di level yang sama, dia tetaplah salah satu yang terbaik di antara anak-anak surga. Dengan perbedaan besar dalam kultivasi, bagaimana Lu Ming bisa menjadi lawannya?
Hehe, kamu ingin aku mengaku kalah. Sungguh bercanda, aku akan menyiksamu. Kata Yun Haoge dengan muram. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang ke arah Lu Ming, melewati kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam proses penyerangan Yun Haoge, kekosongan di segala arah mulai terdistorsi. Sebuah kekuatan yang menakutkan menekan Lu Ming. Energi ini mengandung kekuatan waktu dan kemampuan memperlambat waktu. Itu membuat kecepatan Lu Ming selambat kura-kura. Ada juga kekuatan ruang. Ruang di segala arah terus menekan Lu Ming, mencoba mengikatnya. Sebaliknya, kecepatan Yun Haoge meningkat tajam dengan bantuan hukum ruang waktu. Dia mendekati Lu Ming dalam sekejap mata. Dengan ujung jarinya, kekuatan ruang mengembun, mengandung kekuatan robek yang mengerikan, dan menyerang Lu Ming. Menghadapi pemandangan seperti itu, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Ledakan. Dia berjuang sekuat tenaga, dan tubuh fisik serta kekuatan sainnya meledak. Kekosongan bergetar, dan kekuatan luar angkasa di tubuhnya terus meledak. Kemudian, sungai panjang dengan hukum dua warna muncul. Ini adalah perpaduan antara hukum kekacauan dan hukum kematian. Ledakan. Lengan Lu Ming gemetar saat dia mengayunkan telapak tangannya. Kekosongan itu meledak, dan kekuatan ruang waktu yang bekerja pada tubuhnya terpotong. Telapak tangan Lu Ming terbang menuju Yun Haoge. Namun, tubuh Yun Haoge menghilang dalam sekejap dan muncul kembali di belakang Lu Ming, melancarkan serangan ke arahnya. Bang! Seolah-olah Lu Ming memiliki mata di belakang kepalanya. Dia membenturkan telapak tangannya ke belakang, berbenturan dengan telapak tangan Yun Haoge. Sosok Yun Haoge melayang mundur. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan kerumunan sosok muncul dari segala arah. Begitu banyak angka yang dibebankan pada Lu Ming pada saat yang bersamaan. Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. Ini adalah langkah pembunuhan yang mengerikan. Jangan mengira sosok-sosok yang padat itu hanyalah ilusi. Faktanya, semua angka ini nyata. Itu semua adalah tubuh asli Yun Haoge. Dia melewati kehampaan dan berjalan di ruang yang berbeda. Jurus ini adalah jurus yang dia gunakan di ruang berbeda. Jari kacau. Menghadapi gerakan ini, Lu Ming menggunakan jari kekacauan kesengsaraan. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menunjuk berulang kali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekuatan jari meledak, dan setiap kekuatan jari menunjuk pada sebuah sosok. Sosok-sosok itu meledak satu persatu dan akhirnya berubah menjadi satu sosok. Setelah itu, Yun Haoge dan Lu Ming bertukar lusinan gerakan, menampilkan berbagai kedalaman hukum ruang waktu secara maksimal. Namun, kendalinya terhadap ruang dan waktu tidak sebaik gelembung. Lu Ming melindungi dirinya dengan dua jenis hukum nomologis dan tetap tidak bergerak, mematahkan semua serangan Yun Haoge. Yun Haoge akhirnya kehilangan kesabarannya. Saya akan menekan Anda dengan kultivasi saya. Mata Yun Haoge dingin. Budidaya Dewa Ilusi Bintang 2 miliknya sepenuhnya dilepaskan saat dia menyerang ke arah Lu Ming. Kemanapun dia lewat, badai ruang waktu tercipta, melanda Lu Ming. Konfrontasi langsung. Itu yang kuinginkan. Lu Ming tersenyum dan berdiri di sana tanpa bergerak. Ketika Yun Haoge hendak tiba, sungai hukum yang panjang muncul lagi di tubuh Lu Ming. Itu adalah sungai hukum Arai Dao. Sungai hukum susunan Dao menyatu dengan hukum kekacauan dan kematian, menyebabkan sungai hukum yang mengelilingi Lu Ming berubah menjadi 3 warna. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat setelah dia mengintegrasikan hukum jalur raja lainnya. Ledakan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan kekuatan telapak tangannya seperti longsoran salju saat menuju langsung ke Yun Haoge. Badai ruang waktu di sekitar tubuh Yun Haoge langsung runtuh. Dia menjerit dan mundur, memuntahkan darah. Bab 2124 5 kemenangan berturut-turut. Begitu Yun Haoge mundur, Lu Ming mengikutinya. Dia mendekati Yun Haoge dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Lu Ming menyerang dengan lebih dari 100 serangan telapak tangan. Kekosongan meledak, dan lebih dari 100 cetakan telapak tangan menyelimuti Yun Haoge dari segala arah, menyebabkan ruang waktu berada dalam kekacauan. Pada saat itu, Yun Haoge tidak dapat melarikan diri dari penggunaan hukum ruang waktu meskipun dia menginginkannya. Dia hanya bisa menghadapi kekuatan telapak tangan Lu Ming secara langsung. Dia berteriak dengan marah, mengaktifkan hukum ruang waktu dan meledak dengan kekuatan dunia untuk melawan Lu Ming secara langsung. Setelah lebih dari 100 serangan telapak tangan berturut-turut,
tubuh Yun Haoge bergetar hebat seolah-olah dia tersengat listrik. Hukum ruang waktu yang menutupi tubuhnya hancur, dan lengannya meledak. Dia tidak bisa menahan kekuatan telapak tangan Luming. Akhirnya, Luming menamparkan wajah Yun Haoge, menyebabkan dia jatuh ke tanah dan mengejang. Bang! Kemudian, Luming menendang wajah Yun Haoge, membuatnya terbang dari panggung. Kamu ingin melecehkanku. Kamu tidak hanya sedikit lebih lemah. Luming berkata dengan tenang. Yun Haoge jatuh dari ring pertarungan, wajahnya bengkak seperti kepala babi. Butuh waktu lama baginya untuk sadar. Ketika dia menyadari apa yang terjadi padanya, dia sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Kali ini sangat memalukan. Saudara Luming, bagus sekali. Bagus sekali. Bubbles bertepuk tangan kecilnya untuk merayakan. Cara banyak orang memandang Luming telah berubah. Di luar dugaan banyak orang, Luming benar-benar bisa mengalahkan Yun Haoge. Itu benar. Dia juga telah menguasai hukum Arai Dao. Saya tidak menyangka dia telah mengembangkan 3 jenis hukum dengan sempurna dan bahkan menggabungkannya. Dia memang berbakat. Dia bahkan bukan kaisar suci, tapi dia bisa mengembangkan 3 jenis hukum nomologis. Ini jarang terjadi. Tidak heran dia begitu kuat. Setiap kali sebuah undang-undang digabungkan, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif. Bahkan banyak kaisar kekosongan tingkat rendah akan kesulitan memadukan 3 jenis hukum. Mengesampingkan fakta bahwa Luming telah menguasai 2 prinsip utama, bahkan jika dia hanya menguasai 3 prinsip biasa, bakatnya sangat mengejutkan. Sebelumnya, semua orang mengira Luming hanya akan mampu meraih peringkat ke-7 dan tidak akan mampu bersaing dengan orang-orang seperti Herles, Cek, dan Bao De. Tapi sekarang, mereka berubah pikiran. Fakta bahwa dia bisa mengalahkan Yun Haoge berarti kemampuan Luming sudah berada pada level Herles, Cheater, Badao, dan Bubble. Mereka lolos untuk bersaing memperebutkan 5 besar. Dia belum menjadi kaisar suci, tapi dia sudah memiliki prestasi seperti itu. Benar-benar mengejutkan. Dengan cara ini, Luming meraih 4 kemenangan berturut-turut. Pada pertandingan kedua babak keempat, Gelembung muncul melawan biksu yang tidak bermoral. Saya tidak punya rambut. Anak kecil, kamu dan aku benar-benar ditakdirkan. Di arena pertarungan, biksu yang tidak berperasaan itu memandangi Gelembung dengan serius dan hampir meneteskan air liur. Ini adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas. Hati biksu yang tidak bermoral itu membara karena, "Biksu, sepertinya kamu sedang mencari pemukulan." Pao Pao tidak mau repot-repot menyia-nyiakan nafasnya pada biksu yang tidak bermoral itu. Inilah yang diajarkan Luming padanya. Dia akan menyerang biksu yang tidak bermoral itu setiap kali dia melihatnya. "Anak kecil, kamu dan aku benar-benar ditakdirkan." Teriak biksu yang tidak bermoral itu. Dia tidak segan-segan menyerang. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya Buddha. Mereka yang tidak memahami beku yang tidak bermoral akan benar-benar tertipu oleh penampilannya dan mengira bahwa ia adalah seorang beku terkemuka. Gelembung tidak berani gegabah. Dia segera berubah menjadi wujud aslinya dan mengendalikan ruang waktu untuk melakukan perjalanan. Tikus roh ruang waktu sudah sangat kuat, dan kendalinya atas ruang dan waktu jauh di atas kendali Yun Haoge. Pertukaran ini sangat aneh karena biksu yang tidak bermoral tidak dapat membuat Gelembung sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan telapak tangan kerajaan Buddha, auman singa Buddha, jejak telapak tangan raksasa Buddha, dan seni dewa lainnya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Gelembung tersebut. Sebaliknya, dia terkadang disergap oleh Gelembung dan menjadi bingung. Pada akhirnya, dia dikirim terbang keluar dari panggung pertarungan dengan Gelembung. "Beku, kulitmu benar-benar tebal." Gelembung mengerucutkan bibirnya. Gelembung tersebut hanya dapat membuat biksu tersebut terbang keluar dari ring pertarungan karena tubuh emas Buddha biksu tersebut memiliki pertahanan yang sangat kuat. Gelembung itu tidak bisa menembusnya. Tentu akan berbeda ceritanya jika tingkat kultivasi Pao Pao sudah meningkat dan dia sejajar dengan biksu yang tidak bermoral. Pertandingan ketiga babak keempat, Yuan Xin versus Cek. Ini adalah pertarungan puncak lainnya, Putra Kekacauan versus Dao Iblis Primordial. Aoke berubah menjadi naga sejati berwarna ungu keemasan yang panjangnya 1000 meter. Cahaya ungu mengalir ke seluruh tubuhnya, dan cakar naganya merobek kehampaan. Dia menunjukkan kekuatan magis ras iblis dan bertarung dengan Yuan Xin. Namun, meski Ceke sangat kuat, dia masih sedikit lebih lemah dari Yuan Xin.
Yuan Xin telah menggunakan dua hukum nomologis dan mengalahkan Ceke. Lalu, Tianming versus Heng Xinghe. Tidak ada ketegangan. Heng Xinghe langsung mengaku kalah. Dan di pertandingan kelima, Bao De bertarung melawan iblis kuno. Tanpa ragu, Bao De menang. Babak keempat berakhir, dan tidak lama kemudian, babak kelima dimulai. Pertandingan pertama babak kelima, Lu Ming versus Cek. Mata Pinker serius. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Ming sebelumnya sudah cukup untuk mengancamnya. Oleh karena itu, Pinker menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia bergerak. Dia berubah menjadi naga sejati ungu emas dan menerkam Lu Ming. Mengaum, tubuh Lu Ming bersinar, dan raungan naga yang mengejutkan datang dari dalam. Hal itu membuat tubuh Aoke bergetar, dan ekspresinya berubah drastis. 9 naga. Ekspresi Krik sedikit jelek. Dalam pertarungan antar ahli, setiap detik berarti. Krik sedikit terkejut, tapi Lu Ming sudah bergegas, meletus dengan hukum kekacauan, hukum kematian, dan hukum susunan Dao. Ketiga hukum tersebut digabungkan menjadi satu dan melancarkan badai serangan, menekan derit. Krik nyaris tidak berhasil memblokir lusinan gerakan dan diledakkan dari arena pertempuran oleh Lu Ming. Lu Ming menang. Hal ini membuat banyak orang mengevaluasi kembali kemampuan tempur Lu Ming. Mereka mengira dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tiga besar. Saya khawatir Lu Ming bisa bertarung dengan Bao De. Namun, dibandingkan dengan Yuan Xin dan Tianming, dia masih sedikit lebih lemah. Itu benar. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya berada di antara posisi ketiga dan keempat. Beberapa orang mendiskusikan dan mengevaluasi kembali peringkat tersebut. Pertandingan pertama babak kelima telah berakhir, dan pertandingan kedua adalah Gelembung versus Yuan Xin. Pertempuran ini sangat sengit. Dalam wujud aslinya, Pao Pao telah memaksakan hukum ruang waktunya hingga batasnya, menjadikannya tidak dapat diprediksi. Namun, Yuan Xin memang kuat. Sama seperti bagaimana Lu Ming melawan Yun Haoge sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatannya yang kuat untuk melanggar hukum ruang waktu. Pada akhirnya, Gelembung tidak memenangkan pertarungan ini. Setelah bertukar banyak gerakan, melihat bahwa dia dirugikan, dia mengakui kekalahannya. Pertandingan ketiga tidak berperasaan versus iblis kuno. Tak berperasaan menang. Setelah itu, Tianming dan Bao De masing-masing menang. Memasuki ronde ke-6, suasana menjadi meriah di ronde pertama. Pasalnya, di ronde pertama, Lu Ming bertarung melawan Bao De. Di mata kebanyakan orang, Lu Ming dan Bao De berada pada level yang sama dan mereka adalah kandidat paling kuat untuk memperebutkan tempat ketiga. Siapapun yang memenangkan babak ini akan mendapatkan tempat ketiga. Lu Ming, kamu mengesankan. Anda belum menjadi kaisar suci, tetapi Anda sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Aku, Bao Tua, mengagumimu. Namun, saya yakin 1-11 memenangkan babak ini. Bao De menyeringai. Matanya menampakkan cahaya yang tajam, seperti beruang hitam besar. Pria besar, jangan terlalu percaya diri. Lu Ming tersenyum tipis. Maka izinkan saya melihat betapa kuatnya perpaduan dua prinsip utama. Ekspresi Bao De sangat galak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan seluruh tubuhnya seperti gunung saat dia menyerang ke arah Lu Ming. Dengan sebuah pukulan, ruang itu meledak dan dikompres bersama, berubah menjadi kekuatan tinju yang menakutkan yang menghantam Lu Ming. Bab 2124 mengalahkan Bao De. Kekuatan tinju bersiul dan ruangan bergetar. Ini adalah kekuatan murni. Kekuatan fisiknya yang sangat kuat sangat mengejutkan. Seorang kultivator tubuh kuno, saya ingin melihat betapa abnormalnya tubuh fisik Anda. Lu Ming tidak mengelak sama sekali. Dia meledak dengan 3 jenis hukum dan melemparkan telapak tangan surgawi yang kacau, meledakkannya. Berdebar, telapak tangan dan tinju bertabrakan dengan suara teriakan yang memekakkan telinga. Ruang di mana kedua tinju bertemu seperti gelombang, bergetar. Tubuh Lu Ming dan Bao De gemetar pada saat bersamaan dan mereka mundur beberapa langkah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lu Ming sedikit menyipitkan matanya. Kebajikan tirani hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik. Itu sangat kuat dan menakutkan. Pukulan itu menyebabkan 3 jenis hukum Lu Ming berguncang dan hampir ditembus. Tubuh fisik Lu Ming telah memurnikan 3 gumpalan ki kekacauan dan ditempa oleh sungai yang dibentuk oleh 5 jenis hukum. Itu sudah sangat kuat. Namun, itu masih jauh dari sebanding dengan Bao De. Dikatakan bahwa di zaman dahulu kala di alam surga,
ada kultivator tubuh kuno yang hebat yang memiliki tubuh fisik yang tak terkalahkan. Mereka bisa melintasi alam semesta dan berdiri di tanah. Mereka bisa menghancurkan bintang-bintang di langit dengan satu pukulan. Mereka luar biasa kuat. Ketika tubuh fisik seseorang dikultivasikan secara ekstrim, ia tidak akan bisa dihancurkan dan abadi, ada bersama langit dan bumi. Lagi, Bao De meraung dan menyerang Lu Ming seperti binatang buas. Otot-ototnya membengkak dan tubuhnya mengembang kembali. Datang, Lu Ming berteriak. 3 jenis hukum berputar di sekelilingnya, dan kekuatan tubuh fisik serta kekuatan sucinya meledak hingga ekstrim saat dia melawan Bao De. Berdebar, berdebar, berdebar. Keduanya seperti dua binatang buas, terus-menerus bertabrakan di arena pertarungan. Tidak ada teknik, itu murni pertarungan langsung. Bao De adalah seorang kultivator tubuh kuno. Tubuh fisiknya tidak bisa dihancurkan. Bahkan senjata kedaulatan biasa pun akan hancur oleh pukulan Bao De. Tubuh fisik Lu Ming juga sangat kuat, dan kekuatan sucinya kental dan kental. Yang terpenting, hukum kekacauan seberat gunung dan bisa menekan dunia. Di bawah berkah hukum kekacauan, Lu Ming memiliki kekuatan tak terbatas. Keduanya memiliki gaya serupa. Mereka terus bertabrakan satu sama lain, membuat arena pertarungan bergemuruh. Jika ini adalah pertempuran di luar, itu pasti akan menjadi pemandangan gunung-gunung yang runtuh dan bumi yang retak. Mengerikan sekali. Melihat mereka berdua berkelahi, wajah banyak orang menjadi pucat. Itu terlalu sengit. Di bawah kekuatan seperti itu, teknik apapun tidak diperlukan. Bahkan beberapa prinsip utama akan terkoyak. Bahkan Kaisar Ilusi Bintang 2 akan dengan mudah diledakkan. Keduanya bertarung selama lebih dari 100 ronde. Memuaskan. Lu Ming melolong panjang. Setelah pertempuran sengit, dia menjadi semakin akrab dengan penggunaan hukum, terutama hukum kekacauan. Hukum kekacauan membentuk sungai. Untuk tahap saat ini sudah sempurna. Namun, Lu Ming merasa bahwa dia belum mencapai akhir dari hukum tersebut. Masih ada jalan di depan, tapi terhalang kabut dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang, kabut akhirnya sedikit menghilang. Lu Ming merasa jika hukum dapat diperbaiki, kekuatannya akan meningkat pesat. Haha, akhirnya aku bertemu dengan orang yang layak. Ini bagus. Bao De juga tertawa, dan serangannya menjadi semakin ganas. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertarung 100 ronde lagi. Pada titik ini, Lu Ming menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran. Dia akhirnya mulai unggul dan menekan Bao De sampai dia mulai membela diri. Bang, bang, pada akhirnya, Bao De mulai mundur. Dengan setiap langkah yang diambilnya, arena pertarungan akan bergemuruh dengan keras. Berhenti, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Saat ini, Bao De tiba-tiba berteriak. Lu Ming menarik tangannya dan mundur. Bao De terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan butuh waktu lama untuk pulih. Kamu mesum. Saya akan mengakui kekalahan hari ini. Ayo bertarung di lain hari. Kata Bao De. Baiklah, tentu. Lu Ming mengangguk. Itu bagus baginya untuk memiliki lawan yang kuat untuk dilawan. Bao De melompat dan bergegas menuruni ring pertarungan. Lu Ming menang. Banyak orang membelalak. Lu Ming sebenarnya telah mengalahkan Bao De. Dalam hal ini, dia pasti akan berada di posisi 3 besar. Ini di luar dugaan banyak orang. Sebelumnya, mereka berpikir akan cukup baik jika Lu Ming bisa masuk ke posisi ke-7. Sekarang, peringkatnya hampir terlihat. Banyak orang mulai menyimpulkan peringkat berdasarkan hasil pertempuran sebelumnya. Semua orang merasa bahwa tempat pertama dan kedua seharusnya berada di antara Tian Ming dan Yuan Xin. Lu Ming akan menjadi yang ketiga, Bao De akan menjadi yang keempat, dan Gelembung akan menjadi yang kelima. Ini mungkin situasi yang terjadi pada 5 besar. Sekarang, semua orang menantikan acara utama, dan itu adalah pertempuran takdir melawan Yuan Xin. Selama keduanya mampu menentukan pemenang, peringkat 10 besar pada dasarnya akan ditetapkan. Kamu meremehkan tuanku. Siapa tahu, mungkin tuanku bisa mengalahkan Yuan Xin dan Tian Ming. Lu Xiangxiang cemberut tidak senang ketika dia mendengar bahwa orang-orang di sekitarnya mengira Lu Ming hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Hehe, gadis kecil, kamu benar-benar percaya diri. Tuanmu kuat, tapi mustahil baginya untuk bersaing dengan Tian Ming dan Yuan Xin. Dia jelas bukan tandingan mereka. Kita bisa memahami perasaan gadis kecil itu karena mempercayai tuannya,
tetapi Anda harus melihat kenyataannya. Beberapa lelaki tua berambut putih, baik hati, mengingatkan Lu siang-siang. Penilaianmu tidak pernah akurat. Kamu bahkan mengatakan bahwa tuanku hanya bisa mendapatkan tempat ketujuh. Lu siang-siang cemberut. Ini, kami salah sebelumnya, tapi kali ini, kami pasti tidak salah. Beberapa tetua yakin. Lu siang-siang cemberut dan mengabaikan para tetua. Persaingan berlanjut saat gelembung berjuang melawan takdir. Bubbles langsung mengaku kalah. Menurutnya, ia terlalu malas bertanding karena toh ia tidak bisa menang. Setelah itu, Aoke mengalahkan Yun Haoge, Yuan Xin mengalahkan Wu Liang, dan Iblis Kuno mengalahkan Xing He. Dengan itu, galaksi sudah berada di posisi terakhir, bahkan tidak sebaik Iblis Kuno. Singkatnya, selain kekalahan tak terduga looming atas Baude, sisa pertempuran berada dalam ekspektasi semua orang. Babak ke-6 berakhir, dan babak ke-7 dimulai. Mandat surgawi bertentangan dengan Yuan Xin. Kata sesepuh berambut putih. Begitu suara itu keluar, suasana menjadi sunyi, lalu terjadi keributan. Pertunjukan utamanya ada di sini, pertunjukan utama terbesar ada di sini. Tianming versus Yuan Xin. Ini sepertinya sengaja diatur oleh tetua berambut putih itu. Di babak sebelumnya, Lu Ming akan bertarung di pertandingan pertama. Kini, pertandingan pertama babak ke-7 adalah antara Tianming dan Yuan Xin. Suasana tersulut. Banyak orang yang memperlihatkan ekspresi antisipasi. Di mata semua orang, ini adalah pertarungan antara juara dan runner-up, pertarungan antara dua jenius terkuat di alam primordial. Tianming dan Yuan Xin juga memancarkan kemauan bertarung yang kuat, dan mata mereka bertemu di udara. Meskipun keduanya berasal dari Tanah Suci dan dikenal sebagai duo Tanah Suci yang tiada taraf, mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia merasa bahwa dalam pertempuran sebelumnya, baik Tianming maupun Yuan Xin tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Dalam pertempuran ini, dia bisa melihat seberapa kuat mereka. Bas. Dalam sekejap, mereka berdua bergegas ke ring pertarungan. Ledakan. Aura mengerikan itu bertabrakan di udara, menyebabkan ledakan hebat. Hanya tabrakan aura yang membentuk hembusan angin yang menyapu arena pertarungan. Bab 2126, Nasib versus Kekacauan. Aku akan mengalahkanmu dalam pertempuran ini dan menghancurkan legenda takdir. Kata Yuan Xin, penuh percaya diri. Takdir tidak bisa dipatahkan. Segala sesuatu di dunia ini mempunyai takdir. Bahkan kelahiran dan kehancuran suatu dunia memiliki nasibnya sendiri. Oleh karena itu, hukum kekacauan juga diselimuti oleh takdir. Amanat surgawi berbicara, dan pakaiannya lebih putih dari salju, tidak ternoda oleh debu. Kamu tidak bisa mengendalikan nasibku. Nasibku ada di tanganku, bukan di surga. Bukan hakmu untuk membunuh. Yuan Xin meledak, dan sosoknya seperti hantu saat dia bergegas menuju Tianming. Hukum yang kacau memenuhi udara, dan tinju dewa yang kacau meledak. Kamu ditakdirkan untuk disambar petir. Tianming berbicara lagi, seolah kata-katanya adalah hukum. Saat dia berbicara, segala jenis petir, api, es, air beracun, pedang, dan benda lainnya dilemparkan ke arah Yuan Xin. Ledakan, mati. Yuan Xin mengayunkan tinjunya, dan semua petir dan api hancur. Tianming, kamu tidak perlu mengujiku. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Yuan Xin melangkah menuju Tianming. Aura dua hukum nomologis terpancar dari tubuhnya. Kedua hukum nomologis itu bergabung dan dia melancarkan pukulan. Ledakan. Kekuatan tinju menekan ke depan, lebih kuat dari kekuatan tinju Baode. Teknik takdir yang hebat. Tianming tidak lagi mencoba menyelidiki dan menggunakan kemampuan surgawi dari hukum takdir. Dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke depan. Seberkas cahaya meledak seperti sinar cahaya dan pedang surgawi, meluncur ke arah Yuan Xin. Ledakan. Kekuatan tinju Yuan Xin hancur, dan cahaya takdir terus meledak ke arah Yuan Xin. Merusak. Tinju Yuan Xin terus terayun. Dalam sekejap, dia telah melancarkan ratusan pukulan, menghancurkan ruang. Cahaya takdir telah dihalangi dan akhirnya dikalahkan. Dia memblokirnya. Yuan Xin memang kuat, seseorang berseru. Sebelumnya, selama Tianming menggunakan teknik takdir besar, tidak ada yang bisa menolaknya dan langsung dikalahkan. Bahkan seseorang sekuat Baode tidak dapat memblokirnya. Tapi sekarang, Yuan Xin telah menghalangi cahaya takdir. Mungkin,
Kehendak surga benar-benar bertentangan dengan kehendak surga. Membunuh. Setelah Yuan Xin menghancurkan cahaya takdir, dia memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang Tianming. Tidak ada yang bisa menghalangi cahaya takdir. Bertarunglah denganku. Nasibmu sudah ditentukan. Anda pasti akan kalah. Tianming berbisik sambil terus menunjukkan dengan jarinya. Dalam sekejap, lusinan lampu takdir padam. Lampu-lampu ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk pedang, dan ada pula yang berbentuk tombak. Mereka berubah menjadi segala jenis senjata dan menyerang Yuan Xin. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Yuan Xin mengangkat tinjunya untuk memblokir, tapi ada terlalu banyak sinar takdir. Masing-masing sangat kuat. Yuan Xin ditekan dan mundur terus-menerus. Yuan Xin bukan tandingannya. Hukum takdir benar-benar tak terkalahkan. Beberapa orang menghela nafas. Jika Yuan Xin bukan tandingannya, lalu siapa lagi yang bisa menjadi tandingan Tianming? Tidak, Yuan Xin masih bisa bertarung. Dia akan meledak. Seseorang berteriak, ledakan. Pada saat ini, aura Yuan Xin kembali meningkat tajam. Basis budidayanya masih berada di puncak alam Kaisar Bintang 2, tetapi auranya benar-benar meroket. Tubuh dewa yang kacau. Yuan Xin meraung. Hukum kekacauan tak berujung antara langit dan bumi berkumpul menuju Yuan Xin. Tubuhnya mengalami perubahan yang aneh dan berubah menjadi abu-abu, seolah-olah tubuh fisiknya telah menjadi batu kekacauan. Ya, itu adalah permata kekacauan. Ketika Luming menggunakan telapak tangan dewa kekacauan, telapak tangannya akan berubah menjadi abu-abu seperti permata kekacauan. Dan sekarang, tubuh Yuan Xin menjadi seperti ini. Ini adalah teknik rahasia yang menakutkan. Ledakan, ledakan. Tubuh Yuan Xin sepertinya benar-benar berubah menjadi batu kekacauan yang tidak bisa dihancurkan. Dia terus meninju dengan tinjunya, menghancurkan semua sinar takdir yang membombardirnya. Untuk pertama kalinya, mata Tianming menunjukkan sedikit kesungguhan. Tubuhnya bersinar dengan segudang sinar cahaya. Dia mengarahkan jarinya terus-menerus, dan cahaya takdir terus meledak ke arah Yuan Xin. Namun, tubuh kacau Yuan Xin telah meningkatkan kekuatan bertarungnya. Setiap pukulan dapat menghancurkan cahaya takdir, dan dia menyerang Tianming, mendekatinya dengan kecepatan ekstrim. Semua orang terkejut. Mungkinkah Yuan Xin benar-benar akan mengubah nasibnya, menentang surga, dan mengalahkan surga hari ini? Di bawah tatapan kaget semua orang, Yuan Xin mendekati Tianming dan meninju, menembus dada Tianming. Namun, tubuh Tianming seperti ilusi. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Takdir telah menentukan bahwa aku tidak akan dikalahkan. Apapun yang Anda lakukan, tidak ada gunanya. Sungai takdir, keluarlah. Tianming berbicara, dan sebuah sungai besar muncul di bawah kakinya. Ini bukan karena hukum nomologisnya telah mencapai kesempurnaan dan membentuk sungai yang panjang, tapi karena itu adalah sungai takdir yang legendaris. Nasib seluruh makhluk hidup di dunia, nasib setiap orang, berada di sungai takdir. Nasib setiap orang sudah ditentukan sejak lahir. Tianming berdiri di sungai takdir, seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Yuan Xin terus mengayunkan tinjunya, mencoba menerobos sungai takdir. Namun, saat kekuatan tinjunya menghantam sungai takdir, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Segala sesuatu di dunia ini berada dalam sungai takdir, tidak terkecuali kamu, Yuan Xin. Tianming berbicara dan mengulurkan tangan. Dia meraih sungai takdir dan sesosok tubuh muncul. Itu, semua orang kaget, karena sosok yang direbut Tianming dari sungai takdir sama persis dengan Yuan Xin, namun terlihat bahwa itu hanyalah ilusi. Kamu ditakdirkan untuk dikalahkan. Tianming berbisik dan menunjukkan satu jari. Seberkas cahaya meledak dan mengenai depan Tom, meninggalkan lubang besar di dada depan Tom. Pada saat ini, tubuh Yuan Xin bergetar hebat seolah-olah dia mengalami serangan yang mengerikan. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi pada akhirnya, dia terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Semua orang melihat lubang berdarah muncul di dadanya, dan darah mengalir keluar. Kerumunan itu tersentak. Hukum takdir terlalu aneh. Tianming hanya mengambil gambar yang persis seperti Yuan Xin dari sungai takdir. Saat dia menyerang gambar itu, Yuan Xin sebenarnya telah terluka. Mereka yang menentang takdir akan dihukum. Tianming terus berbicara dan menunjuk dengan jarinya lagi. Sosok ilusi itu ditembus lagi. Tubuh Yuan Xin bergetar hebat dan dia terus mundur.
Luka lain muncul di tubuhnya. Adegan itu hening. Ini terlalu aneh. Terlebih lagi, amanat surgawi terlalu kuat. Siapa yang bisa menandingi kekuatan seperti itu? Kemudian, Tianming terus menyerang. Setiap kali dia menyerang, Yuan Xin harus mundur, dan luka muncul di tubuhnya. Pada akhirnya, Yuan Xin mengeluarkan seteguk darah dan terluka parah. Baiklah, pertarungan ini berakhir di sini. Yuan Xin, kamu kalah. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu berdiri dan menghentikan duelnya. Dia takut cedera Yuan Xin akan menjadi terlalu serius dan mempengaruhi pertempuran selanjutnya. Yuan Xin sedikit enggan. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan meninggalkan arena pertarungan. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia bukan tandingan Tianming dan tidak bisa menjadi orang nomor satu di dunia. Saya belum cukup kuat. Saya ingin menjadi lebih kuat. Legenda mengatakan bahwa Chaos Scripture mencatat semua jenis negara adidaya yang menakutkan berdasarkan hukum chaos. Saya harus mendapatkannya. Yuan Xin tidak mau menyerah. Dia memandang Lu Ming dengan tatapan mematikan. Selama dia bisa mendapatkan Chaos Scripture, dia akan mampu mengalahkan Tianming dan menjadi orang nomor satu di dunia. Bab 2127, Lu Ming vs Yuan Xin. Tianming adalah nomor satu di dunia, tidak ada yang bisa menandinginya. Peringkatnya cukup jelas. Tianming di urutan pertama dan Yuan Xin di urutan kedua. Sayangnya Lu Ming hanyalah calon kaisar. Jika dia menjadi kaisar, dia mungkin bisa bersaing dengan Tianming. Tidak banyak, jika Tianming unggul satu langkah dan dia hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Saya khawatir Lu Ming tidak akan pernah menjadi tandingan Tianming. Kerumunan berdiskusi. Pada akhirnya, seseorang yang memusuhi Lu Ming angkat bicara dan dengan sengaja meremehkan Lu Ming, menyebabkan Lu Xiangxiang, Pao Pao dan yang lainnya memelototinya. Di ronde ketujuh, setelah pertarungan antara Tianming dan Yuan Xin, pertarungan berikutnya tidak terlalu mengejutkan. Mereka yang diharapkan menang semuanya menang. Lu Ming juga menang. Dia tidak punya hati nurani dalam pertempuran ini. Beku yang tidak bermoral itu berlama-lama. Setelah bertukar beberapa gerakan dengan Lu Ming, dia langsung mengaku kalah. Lu Ming, kamu aneh. Kupikir aku bisa menekanmu setelah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kalau aku masih bukan tandinganmu. Biksu yang tidak bermoral itu memasang ekspresi pahit. Hei, apa yang kamu katakan? Apa yang Anda maksud dengan tidak normal? Ini bakatku, mengerti. Lu Ming meliriknya sekilas. Rambutku. Wu Liang berhenti bicara dan menyingkir. Setelah ronde ketujuh berakhir, lelaki tua berambut putih itu membiarkan semua orang beristirahat selama 3 hari. Mereka akan bertarung lagi setelah 3 hari. Ini karena beberapa orang, seperti Yuan Xin, terluka, yang akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, dan semua orang telah pulih ke kondisi puncaknya. Lu Ming, lawan Yuan Xin. Begitu ronde ke-8 dimulai, lelaki tua berambut putih itu melepaskan pertarungan terpenting. Sejujurnya, semua orang menantikan pertandingan ini. Ini karena ini adalah pertarungan antara dua putra Chaos, dan juga pertarungan antara tempat kedua dan ketiga. Kebanyakan dari mereka mengira Lu Ming tidak akan menjadi tandingan Yuan Xin karena kemampuan yang ditunjukkan Yuan Xin sebelumnya terlalu mengejutkan. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah pertarungan antara dua Sons of Chaos, yang merupakan pemandangan langka. Mata Yuan Xin dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala saat dia melangkah ke ring pertarungan. Lu Ming juga melangkah ke arena pertarungan. Lu Ming, kali ini, aku akan membuatmu kalah telak. Yuan Xin menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Maaf, tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Tidak ada seorang pun yang mampu melampauiku setelah dikalahkan olehku, bahkan kamu pun tidak. Lu Ming tersenyum tipis. Apa? Semua orang tercengang. Apa maksud Lu Ming dengan ini? Mungkinkah Lu Ming pernah mengalahkan Yuan Xin di masa lalu? Bagaimana ini mungkin? Dengan sangat cepat, berita menyebar bahwa Lu Ming dan Yuan Xin bertempur selama penilaian Sekte Hunyuan. Yuan Xin kalah dalam pertempuran itu. Semua orang terkejut hal seperti itu terjadi. Tampaknya kedua putra Chaos memiliki dendam satu sama lain. Saat itu, saya hanya ditekan. Jika aku tidak ditekan, aku akan menekanmu dengan jentikan tanganku. Lu Ming, serahkan kitab suci kekacauan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Wajah Yuan Xin dingin. Jika aku tidak punya hak, kan?
Anda menginginkan kitab suci yang kacau. Tentu. Mengapa kita tidak bertaruh? Lu Ming mencibir. Apa yang kita pertaruhkan? Yuan Xin berkata dengan dingin. Mari bertaruh pada pertarungan ini. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda kitab suci kekacauan. Jika kamu kalah, kamu akan mendengarkanku seumur hidupmu. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Kata Lu Ming. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Yuan Xin berkata dengan dingin. Kamu tidak berani. Apakah kamu takut kalah? Kata Lu Ming. Saya tidak akan kalah. Saya ingin kitab suci yang kacau. Aku akan mengalahkanmu dan mengambilnya darimu. Yuan Xin sangat percaya diri. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak mengatakan apapun dan berjalan menuju Lu Ming. Ledakan. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya, dan hukum kekacauan serta hukum lainnya meresap ke udara. Itu adalah hukum jalur raja, tapi belum terlalu matang. Namun, itu tetap memperkuat kekuatan tempur Yuan Xin. Kekacauan tinju surgawi. Yuan Xin mulai bergerak. Dia mengayunkan tinjunya terus-menerus, dan kekosongan bergemuruh. Dengan setiap pukulan yang dia lemparkan, sebuah gunung besar akan terbentuk, menimpa Lu Ming. Ini adalah gunung yang terbentuk dari hukum kekacauan, dan sangat kuat. Ledakan. Lu Ming juga pindah. 3 jenis undang-undang muncul dan bertentangan dengan arus. Dia menggunakan telapak tangan Dewa Kekacauan dan menyerang beberapa kali berturut-turut. Bang! Bang! Setiap telapak tangan bisa menghancurkan gunung. Pegunungan berevolusi dari hukum kekacauan yang meledak di udara. Jari kacau. Setelah menghancurkan beberapa gunung, Lu Ming melemparkan jari kekacauan kesengsaraan lagi. Jari kesengsaraan yang sangat besar terbentuk dan hancur menuju Yuan Xin. Yuan Xin melayangkan beberapa pukulan dan menghancurkan jari kekacauan kesengsaraan. Namun, saat ini, Lu Ming telah tiba. Dia menyerang dengan telapak tangan surgawi yang kacau secara berturut-turut, dan dalam sekejap, dia telah menyerang ratusan telapak tangan. Yuan Xin mengayunkan tinjunya dan bertarung dengan Lu Ming. Kedua sosok itu bergerak tanpa hambatan saat mereka terlibat dalam pertempuran hebat. Untuk sementara waktu, sulit menentukan pemenangnya. Hukum kekacauan meliputi seluruh panggung. Yuan Xin sangat kuat. Dia adalah kaisar ilusi bintang 2 puncak. Dalam hal kultivasi, dia jauh lebih kuat dari Lu Ming. Namun, tubuh dan energi suci Lu Ming telah ditempa sebanyak 5 kali. Selain itu, ia memiliki 2 prinsip pamungkas dan 3 prinsip jalur raja. Dengan perpaduan ketiga prinsip tersebut, dia telah sepenuhnya menutupi kekurangan kultivasi. Lu Ming sangat kuat. Dia sebenarnya bisa bersaing dengan Yuan Xin. Namun, Yuan Xin masih memiliki skill rahasia yang belum dia gunakan. Lu Ming ditakdirkan untuk kalah. Seseorang angkat bicara dan mengakui kekuatan tempur Lu Ming. Namun, dia merasa Lu Ming masih akan kalah. Yuan Xin, keluarkan kekuatan tempur terkuatmu. Ini tidak cukup. Lu Ming berkata di tengah pertempuran. Karena kamu ingin mengalaminya, aku akan menghancurkanmu. Tubuh dewa yang kacau. Yuan Xin meraung panjang, dan hukum kekacauan mendidih. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi batu kekacauan. Setelah melakukan keterampilan rahasia ini, kekuatan tempur Yuan Xin meningkat pesat. Dia melayangkan pukulan dan bentrok dengan Lu Ming. Bang! Lu Ming merasakan lengannya mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 5-6 langkah. Bang! Bang! Yuan Xin memanfaatkan situasi tersebut untuk mengejar dan menyerang. Dia terus meninju dengan kedua tinjunya, memaksa Lu Ming mundur. Lu Ming, kamu bukan tandinganku. Serahkan kitab suci yang kacau itu. Yuan Xin berteriak, dan serangannya sangat liar. Kenapa kamu begitu cemas? Tampaknya melawan Anda, 3 jenis undang-undang masih kurang. Lalu ada 4 jenis hukum. Saat dia berbicara, sungai hukum lain mengalir keluar dari tubuh Lu Ming dan menyatu dengan 3 jenis hukum sebelumnya. Saat berikutnya, sungai hukum 4 warna muncul di tubuh Lu Ming. Setelah bergabung dengan satu hukum lagi, kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan bertukar pukulan dengan Yuan Xin. Tubuh mereka berdua bergetar hebat dan mereka mundur. Namun, Lu Ming mundur 2 langkah, sedangkan Yuan Xin mundur 4 langkah, 4 jenis hukum. Lu Ming sebenarnya telah memahami 4 jenis hukum. Ya dewa, itu hukum melahap. 2 hukum tertinggi dan 2 hukum jalur raja. Ini benar-benar menantang surga. Ini terlalu menakutkan. Semua orang kaget, dan seseorang berteriak.
Alasan utamanya adalah karena terlalu mengejutkan. Sebelumnya, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan menahan diri. Dia tidak hanya menguasai dua prinsip utama, tetapi dia juga memahami dua prinsip jalur raja lainnya, yang keduanya telah disempurnakan. Berapa umur Lu Ming? Bagaimana dia berkultivasi? Banyak orang tidak bisa tetap tenang, dan bahkan banyak kaisar yang tercengang. Bab 2128, Pertarungan Puncak Terakhir. Tuan tidak terkalahkan. Si Zun pasti menang. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli berteriak kegirangan. Luo Tianyi, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya juga tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Ming tidak normal, mereka tidak menyangka dia menjadi begitu abnormal. Sungguh aneh. Apakah kamu ingin aku hidup? Petik 2. Wajah biksu yang tidak bermoral itu menjadi semakin pahit. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Mereka yang memiliki dendam terhadap Lu Ming, seperti keluarga Heng, keluarga He, Sekte Surga Daluo, keluarga Wan, klan Gagak Emas, dan kekuatan lainnya, melebarkan mata mereka karena tidak percaya dan ketakutan. Semakin kuat Lu Ming, semakin ketakutan mereka. Yuan Xin sendiri juga sangat terkejut. Dia juga telah memahami hukum nomologis jenis kedua dan mengetahui betapa sulitnya memahami hukum nomologis lainnya. Akan lebih sulit lagi untuk menggabungkan keduanya. Dia hanya berhasil di dunia itu. Namun, Lu Ming tidak hanya mengendalikan dua prinsip tertinggi, tetapi dia juga memahami dua prinsip jalur raja lainnya. Dia telah memahami empat di antaranya secara total dan telah menyempurnakannya. Dia telah menyatukan mereka. Ini sungguh sulit dipercaya. Bahkan dengan kecerdasannya, dia tetap terkejut. Jadi bagaimana jika Anda memiliki empat jenis undang-undang? Aku akan tetap mengalahkanmu. Yuan Xin melolong panjang dan menyerang Lu Ming dengan aura yang mengesankan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap, seolah-olah dia terbuat dari batu kekacauan. Dia tegas dan abadi. Bang! Lu Ming melangkah maju dan menggunakan telapak tangan Dewa Kekacauan untuk menghadapi Yuan Xin. Bang! Bang! Arena pertempuran berguncang lagi. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar lebih dari 50 gerakan. Namun, kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui Yuan Xin setelah dia menggunakan empat jenis hukum. Semakin banyak hukum yang dia gabungkan, semakin kuat kekuatannya, dan melipat gandakannya. Setelah lebih dari 50 gerakan, Yuan Xin benar-benar dirugikan. Dia terpaksa mundur oleh Lu Ming. Yuan Xin sangat marah. Dia meraung dan melawan Lu Ming tanpa rasa takut. Dia tidak mungkin kalah. Kali ini berbeda dengan penilaian Sekte Hunyuan. Kali ini, pertarungannya sungguh nyata. Mereka menggunakan seluruh kekuatan tempur mereka tanpa menahan diri. Itu juga merupakan pertarungan antara Sons of Chaos. Jika dia kalah dari Lu Ming, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan warisan dari Chaos Tir. Selain itu, dia harus hidup dalam bayang-bayang Lu Ming selama sisa hidupnya. Ini akan menjadi pukulan fatal bagi jalur bela dirinya. Lu Ming, aku tidak akan kalah jika kamu tidak bisa menghancurkan tubuh dewaku yang kacau. Yuan Xin meraung. Kamu terlalu banyak berpikir. Lu Ming melambaikan telapak tangannya terus-menerus dan mendorong Yuan Xin mundur. Dia kemudian memukul dada Yuan Xin dengan telapak tangannya. Ledakan. Tubuh Yuan Xin bergetar hebat, dan dia terpaksa mundur. Wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Lalu, Lu Ming terus mengayunkan telapak tangannya ke atas. Dalam sekejap, dia melancarkan ratusan serangan telapak tangan, dan bekas telapak tangan itu menyelimuti seluruh tubuh Yuan Xin. Yuan Xin mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi bekas telapak tangannya masih mengenai dirinya. Bang! Bang! Tubuh Yuan Xin gemetar terus-menerus. Pada akhirnya, retakan justru muncul di tubuhnya, seolah-olah hendak terbelah. Dia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terlempar dan dia terjatuh dengan keras di ring pertarungan. Dia dikalahkan. Yuan Xin telah dikalahkan. Seluruh tempat itu sunyi. Tidak banyak orang yang mengharapkan hasil ini sebelum pertempuran. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa Tianming adalah yang pertama, Yuan Xin adalah yang kedua, dan Lu Ming paling banyak adalah yang ketiga. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan dua yang pertama. Tapi sekarang, Lu Ming telah mengalahkan Yuan Xin. Lawan berikutnya hanyalah takdir. Tuan tidak terkalahkan. Lu Xiangxiang berteriak dengan semangat. Kemudian, dia melihat ke beberapa tetua tidak jauh dari sana dan berkata, sudah kubilang, tuanku tidak terkalahkan.
Tidak ada yang bisa menandinginya. Ini, wajah lelaki tua itu memerah. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa Lu Xiangxiang sangat percaya diri dan ingin dia melihat kenyataan bahwa Lu Ming bukan tandingan Yuan Xin dan Tian Ming. Tapi sekarang, Lu Ming telah mengalahkan Yuan Xin. Meskipun beberapa lelaki tua itu telah hidup bertahun-tahun, mau tak mau mereka merasa sedikit malu. Paman Kong dan Kaisar juga tersenyum. Kemajuan Lu Ming jauh melebihi ekspektasi mereka. Apakah kamu masih ingin bertarung? Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju Yuan Xin. Aku tidak kalah, aku tidak akan kalah darimu. Yuan Xin melolong liar, sangat tidak mau menyerah. Dia bergegas lagi dan menyerang Lu Ming. Namun, dia sudah terluka. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lu Ming? Setelah beberapa gerakan, dia dikirim terbang lagi. Tubuhnya hampir retak, dan tubuhnya dipenuhi retakan, mengeluarkan darah. Dengan kemampuan Lu Ming saat ini, dia bisa menghancurkan kehampaan dengan satu telapak tangan dan menghancurkan gunung setinggi 100.000 kaki. Kekuatannya sangat mengejutkan. Sudah sangat mengejutkan bahwa Yuan Xin-nya bisa bertahan dari begitu banyak serangan telapak tangan. Yuan Xin meraung marah dan ingin bertarung lagi, tetapi lelaki tua berambut putih itu turun dari langit dan menghentikannya. Kamu sudah kalah. Kamu boleh pergi, kata sesepuh berambut putih. Yuan Xin akhirnya berhenti dan menatap Lu Ming dengan sangat enggan. Matanya berkedip-kedip karena niat membunuh yang dingin. Setelah kekalahan hari ini, kamu tidak akan pernah menjadi tandinganku. Selain itu, Anda tidak layak mengendalikan kitab suci yang kacau. Lu Ming melirik Yuan Xin dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk pergi. Tubuh Yuan Xin bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Setelah itu, kompetisi dilanjutkan. Namun, pertandingan berikut ini sesuai ekspektasi semua orang. Tidak ada yang mengejutkan. Semua orang menantikan babak final. Babak ke-9, babak terakhir. Setelah babak ini, masing-masing dari 10 dari mereka bertarung melawan 9 lainnya. Di ronde ke-9, Lu Ming akan melawan takdir. Sebelumnya, tidak ada yang memiliki ekspektasi apapun terhadap pertempuran ini. Mereka mengira Tian Ming pasti akan menang. Namun, setelah Lu Ming mengalahkan Yuan Xin, semua orang berubah pikiran. Setidaknya, Lu Ming telah mengalahkan Yuan Xin dan memenuhi syarat untuk bersaing dengan takdir. Setelah ronde ke-8 berakhir, mereka beristirahat sejenak, dan ronde ke-9 segera dimulai. Di ronde terakhir, tetua berambut putih itu sepertinya sengaja meninggalkan pertarungan antara Lu Ming dan Tian Ming sampai akhir. Semua orang ingin sekali bertarung tetapi mereka hanya bisa menunggu hingga pertempuran sebelumnya berakhir. Tidak ada kejutan di pertarungan sebelumnya. Saat pertandingan sebelumnya usai, semua orang sudah mengetahui peringkat kali ini. Selain peringkat pertama dan kedua yang masih belum diketahui, peringkat lainnya sudah dipastikan. Tempat ketiga, Yuan Xin. Dia hanya kalah dari Lu Ming dan Tian Ming. Tempat keempat, Bao De. Tempat kelima, Gelembung. Tempat ke-6, biksu yang tidak bermoral. Tempat ke-7, Cek. Di tempat ke-8, Yun Haoge. Tempat ke-9, Iblis Kuno. Tempat ke-10, Sungai Bintang. Di Sungai Bintang, dia kalah dalam 9 pertempuran dan tidak memenangkan satupun. Dia telah membuat ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Terutama saat dia melihat pertarungan terakhir antara Lu Ming dan Tian Ming, wajahnya menjadi semakin suram. Pada titik ini, Lu Ming telah meninggalkannya jauh di belakang. Pertempuran terakhir, Tian Ming melawan Lu Ming. Orang tua berambut putih itu akhirnya mengumumkan nama kedua orang tersebut. Hati banyak orang berdebar-debar. Itu akhirnya menjadi pertempuran terakhir. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang menjadi favorit surga terkuat di antara generasi muda alam primordial. Apakah itu Lu Ming atau takdir? Seseorang belum menjadi penguasa, namun dia telah menguasai 2 hukum tertinggi dan 2 hukum Raja Dao. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lainnya adalah anak takdir langka yang mengendalikan takdir dan tak tertandingi di dunia. Siapa yang lebih kuat? Bab 2129. Dua sosok muncul di udara dan mendarat di ring pertarungan, menarik perhatian semua orang. Tian Ming, berpakaian putih, diselimuti cahaya misterius, seperti makhluk abadi yang terbuang turun ke dunia fana, tidak ternoda oleh kotoran. Dengan senyum tipis, dia memandang Lu Ming dan berkata, "Kamu sangat kuat, tapi kamu masih ditakdirkan untuk kalah." Omong kosong *T.
Saya mengendalikan nasib saya sendiri. Tidak ada yang bisa mengendalikan nasibku. Kalau ada yang bisa, aku akan hancurkan mereka semua. Lu Ming sangat sombong. Dia tidak percaya pada apa yang disebut takdir, bahwa takdirnya ada di tangannya sendiri, bukan di surga. Hanya ketika seseorang cukup kuat barulah seseorang dapat mengubah atau bahkan membalikkan nasib. Orang-orang sebelumnya juga tidak percaya. Mereka mengira bisa melawan takdir, namun pada akhirnya, mereka tidak bisa lepas dari takdir. Tianming tidak marah dan berkata dengan acuh tak acuh, seolah dia mengendalikan segalanya. Oh, lalu apakah kamu sudah melihat nasibmu? Nasib dipukuli olehku sampai kamu menjadi kepala babi. Petik 2. Lu Ming tersenyum tipis. Nasibku sudah diputuskan. Saya tidak akan kalah. Bisikan amanat surgawi. Kalau begitu aku akan mengubah nasibku dan membiarkanmu kalah sekali. Ledakan. 4 jenis hukum muncul dari tubuh Lu Ming. Keempat jenis hukum tersebut menyatu. Tubuh Lu Ming seperti bola meriam, menghantam Tianming. Kamu ditakdirkan untuk terluka. Tianming berkata lembut dan menunjuk dengan jarinya. Tidak ada fluktuasi energi, tetapi pada saat ini, rambut Lu Ming berdiri tegak dan pupil matanya mengerut. Dia merasakan kekuatan mengerikan membombardir dan menghancurkannya. Bas! Lu Ming mengguncang hukum dan 4 jenis hukum berkumpul membentuk sungai hukum 4 warna. Itu mengelilingi tubuhnya dan memblokir serangan energi aneh. Apakah ini hukum takdir? Itu hanya sejenis hukum. Meski misterius dan aneh, namun tidak bisa menentukan nasib seseorang. Ia masih membutuhkan energi untuk menyerang. Lu Ming memiliki pemahaman tentang hukum takdir. Ledakan. Lu Ming meledak dan menerobos serangan energi dalam satu gerakan. Dia kemudian menyerang Tianming. Tianming, jangan main-main dengan hal-hal tidak berguna ini. Gunakan kemampuan surgawi Anda, kata Lu Ming. Sosoknya bagaikan kilat saat dia dengan cepat mendekati alam amanat surgawi. Terserah kamu, mantra takdir yang hebat. Cahaya di tubuh Tianming menjadi lebih kuat. Sosoknya hampir tidak terlihat karena tertutup cahaya. Dia mengarahkan jarinya dan seberkas cahaya takdir berubah menjadi pedang tempur, menebas ke arah Lu Ming. Bas! Lu Ming juga mengacungkan jarinya dan melemparkan jari kekacauan kesengsaraan. Kekuatan jari yang sangat kental meledak dan menghancurkan cahaya takdir. Namun, jari takdir terus menunjukkannya. Pancaran cahaya takdir berubah menjadi berbagai senjata dan menyerang Lu Ming. Senjata-senjata ini sangat kuat dan memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan. Basis budidaya Tianming juga berada di puncak Kaisar Ilusi Bintang 2, tetapi kekuatan pertempurannya benar-benar menakjubkan. Setiap sinar takdir bisa membunuh Kaisar Ilusi Bintang 2 biasa dalam hitungan detik, dan bahkan Kaisar Ilusi Bintang 3 biasa dalam hitungan detik. Lu Ming mengedarkan hukum dan menutupi telapak tangannya. Dia menggunakan telapak tangan Dewa Kekacauan dan menyerang terus-menerus. Bang! 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 Sinar cahaya takdir dihancurkan oleh Lu Ming dan menghilang seperti kembang api. Lu Ming gagah berani dan tak terkalahkan. Dia terus-menerus menghancurkan cahaya takdir yang menyerangnya. Sosoknya mendekati Tianming dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, Lu Ming menerobos penghalang dan mengarahkan jarinya. Jari kesengsaraan yang kacau melesat ke arah Tianming. Pupil mata Tianming mengerut. Sungai takdir terbentuk di bawah kakinya, dan dia berada di tengah-tengahnya. Namun, kekuatan serangan Lu Ming saat ini lebih kuat dari Yuan Xin. Jari kesengsaraan kekacauan hancur, mengguncang sungai takdir. Semuanya diselimuti oleh sungai takdir. Lu Ming, kamu akan dikalahkan. Tianming menjerit panjang dan mengambil sesosok tubuh dari sungai takdir. Sosok itu tampak persis seperti Lu Ming, tetapi tampak ilusi. Ia berjuang di tangan takdir seolah-olah nasib Lu Ming benar-benar berada dalam kendali takdir. Suara mendesing. Dia menunjukkan jari takdir, dan seberkas cahaya menembus tubuh bayangan. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan muncul dari udara tipis dan meledak ke arah Lu Ming, mencoba menembus tubuhnya. Lu Ming meraung keras. Keempat jenis kekuatan hukum tersebut berguncang terus-menerus untuk memblokir kekuatan tersebut. Bang! Bang! Keempat jenis hukum nomologis terus-menerus berguncang dan runtuh sedikit demi sedikit. Kekuatannya terlalu kuno dan menakutkan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Bahkan perpaduan 4 jenis hukum nomologis pun sulit ditolak. Bang! Pada akhirnya, Lu Ming mundur dengan panik dan 4 jenis hukum ditembus. Namun, setelah kekuatan tersebut menembus 4 jenis hukum, dia hampir diimbangi.
Itu hanya meninggalkan bekas dangkal di tubuh Lu Ming dan dia tidak terluka. Lu Ming akan kalah. Namun, itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Lu Ming. Yuan Xin bukan tandingannya dan terluka parah. Namun, langkah Tianming terlalu menakutkan. Melihat Lu Ming terpaksa mundur, semua orang menduga bahwa pemenang akhir pertempuran ini adalah Tianming. Beberapa kekuatan yang memiliki dendam terhadap Lu Ming diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, Lu Ming tidak terlalu menantang surga. Nasib tidak bisa ditentang. Amanat surgawi berbicara. Dia berdiri di sungai takdir seolah-olah dia akan berubah menjadi dewa. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia menunjuk dua jari berturut-turut dan menembus bayangan di tangannya. Pada saat yang sama, Lu Ming mengalami serangan yang mengerikan. Hukum bergetar dan Lu Ming mundur dengan cepat. Namun, dia pada akhirnya diblok dan tidak terluka. Omong kosong. Lu Ming maju selangkah dan menyerang Tianming. Tianming terus menyerang dengan jarinya, dan kekuatan jarinya menembus bayangan. Lu Ming menghadapi serangan yang mengerikan. Ada beberapa kekuatan mengerikan yang menyerangnya. Ledakan. Lu Ming dikirim terbang beberapa ratus meter. Tubuhnya bergetar dan dia merasakan ki dan darahnya berputar. Lu Ming, aku akui kamu adalah seorang jenius yang langka. Namun, sulit bagimu untuk menentang surga. Kamu tidak bisa menolak takdir. Tianming berbicara dengan dingin, suaranya tinggi dan kuat. Kamu sangat percaya diri, apakah hanya ini yang kamu punya? Lu Ming mencibir. Apa? Tianming mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku dengan sedikit kekuatan ini? Kamu tidak bisa menyakitiku sekarang. Kata Lu Ming. Banyak orang terkejut. Itu benar. Tianming hanya bisa memaksa Lu Ming mundur tetapi tidak melukainya parah. Lu Ming bisa menggunakan pertahanannya yang kuat untuk mengulur waktu dan mempersulit penentuan pemenang pertandingan ini. Wajah Tianming menjadi gelap. Tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni dan dia terus-menerus memukul dengan jari-jarinya. Namun, dia hanya bisa mengusir Lu Ming tapi tidak menyakitinya. Apakah ini batasmu? Kalau begitu hari ini, biarkan aku menghancurkan takdir. Lu Ming melolong panjang. Tubuhnya seperti kilat saat dia bergegas menuju Tianming. Ledakan. Dalam proses pengisian, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan sungai hukum 4 warna berubah menjadi 5 warna. Dengan ini, seluruh adegan tersulut. Ya dewa, 5 warna, 5 hukum. Lu Ming telah menguasai 5 hukum. Apakah aku melihat sesuatu? Itu benar. Ini terlalu menakutkan. Tidak ada batasan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Sebelumnya, Lu Ming telah menampilkan 4 jenis hukum, yang sudah cukup mengejutkan. Semua orang menduga bahwa kemungkinan besar itulah batas Lu Ming. Tapi sekarang, Lu Ming telah menampilkan 5 jenis hukum. Berapa batasannya? Bab 2131 Menghancurkan Takdir. Lu Ming mengungkapkan 5 jenis hukum. Penggabungan 5 jenis undang-undang tersebut menimbulkan keributan. Banyak orang tidak bisa tetap tenang. Lu Ming tidak memiliki batasan. Sekarang ada 5, tapi tidak ada yang yakin apakah dia akan mengungkapkan 6 nanti. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moi begitu bersemangat hingga mereka melompat-lompat. Bas! Lu Ming melewati kehampaan dan mendekati takdirnya dalam sekejap. Pupil Tianming berkontraksi, matanya sangat serius. Tubuhnya hampir menyatu dengan sungai takdir, menjadi ilusi. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menunjuk ke arah bayangan itu. Kali ini, dia menunjuk ke tengah alis Shadow. Puff! Glabella Shadow tertembus. Lu Ming, yang menyerangnya, menghadapi serangan yang mengerikan. Sebuah kekuatan yang sangat tajam menyerang Glabella Lu Ming. Namun, sekarang Lu Ming telah menggabungkan 5 jenis hukum, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Hukum bergetar dan menghalangi kekuatan tersebut. Kemudian, Lu Ming memukul kami dengan telapak tangannya dan membombardir pasukan yang datang. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga meletus dan kehampaan terus bergetar. Kekuatan yang digunakan untuk menyerang Lu Ming sangat mengejutkan, namun tetap dikalahkan oleh Lu Ming. Makan jariku dan lihat. 1. Lu Ming menyerbu ke depan dan mengarahkan jarinya pada saat yang bersamaan. Energi langit dan bumi meledak, membentuk jari kesengsaraan raksasa yang kacau menuju sungai takdir. Hualala, kali ini, sungai takdir tidak bisa menahan kekuatan jari kesengsaraan kekacauan. Sungai bergulung dan berguncang, dan ribuan ombak muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat jari kesengsaraan kekacauan menekan,
Sungai Takdir sepertinya berada di ambang kehancuran. Saat ini, seluruh stadion sunyi. Banyak orang bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ini karena mereka tahu bahwa ini adalah momen paling krusial. Itu adalah momen di mana kemenangan dan kekalahan akan ditentukan. Siapa yang akan menang? Sungai Takdir menebas. Tianming melolong. Dia menyerap kekuatan Sungai Takdir, berubah menjadi seberkas cahaya dan menebas jari kesengsaraan. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terjadi di langit. Cahaya dari tebasan kehendak surga memblokir jari kekacauan kesengsaraan dan menghilang. Lagi, Lu Ming menunjuk beberapa kali lagi. Energi tak berujung berkumpul dan total 3 jari kesengsaraan kekacauan meledak ke arah Tianming. Tianming hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Situasinya telah terbalik sepenuhnya. Baru saja, ketika Tianming membuang Sungai Takdir, Lu Ming berada dalam posisi yang dirugikan. Tapi sekarang, Tianming kembali dirugikan. Situasi berubah dengan cepat, ledakan. 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 Dengan 3 gemuruh lainnya, 3 jari kesengsaraan terhalang, tetapi sosok Tianming mundur dengan cepat. Sungai Takdir berguncang, dan cahayanya menjadi sedikit redup. Kamu telah menembus pertahananku. Tianming meraung. Kamu masih percaya diri sampai sekarang. Kalau begitu, aku akan menghancurkan kepercayaan dirimu. Lu Ming melangkah ke udara dan mengepalkan tinjunya. Cahaya pedang besar mengembun di udara. Pedang kematian. Ini adalah langkah pembunuhan yang diciptakan sendiri oleh Lu Ming. Isinya 4 jenis hukum, kematian, melahap, susunan dao dan ekstremitas. Ini bukanlah perpaduan hukum yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah teknik kekuatan magis yang dibangun dengan melepaskan berbagai kegunaan dari 4 hukum. Seni sakral semacam ini jauh lebih kuat daripada perpaduan hukum yang sederhana. Meskipun Lu Ming hanya bisa melepaskan efek magis dari 4 jenis hukum pada tahap awal, dia juga tidak bisa menghentikannya. Kekuatan surgawi ini telah menjadi salah satu jurus pembunuh terkuat Lu Ming. Memotong. Lu Ming berteriak dan menebaskan pedangnya. Pedang ini secara langsung membelah kehampaan dan memotong takdir surgawi. Tianming mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi tidak ada gunanya. Sungai takdirnya bergetar hebat dan terbelah 2 oleh pedang kematian. Kemudian meledak. Tianming mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Darah menodai jubah seputih saljunya. Tianming terluka. Sungai takdir telah rusak, dan dia menderita luka berat. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming tidak berhenti. Dia menggunakan jari kesengsaraan kekacauan dan menunjuk ke arah Tianming dengan beberapa jari besar. Tianming belum terlempar dari panggung pertempuran, dia juga tidak mengaku kalah. Pertempuran belum berakhir. Tianming tidak mau menyerah dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dia terluka parah dan kekuatan tempurnya melemah. Apalagi Sungai Takdir telah terputus. Dia tidak bisa melawan Lu Ming sama sekali. Setelah beberapa langkah, dia dikirim terbang 100 mil jauhnya. Dia meludahi kami seteguk darah dan wajahnya pucat. Dia sudah dikirim terbang keluar dari ring pertempuran. Kamu kalah. Lu Ming berdiri di tengah arena pertempuran dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia dikalahkan. Amanat surgawi telah hilang. Penonton pada awalnya diam, tetapi ketika mereka sadar, mereka menjadi gempar. Lu Ming benar-benar menantang surga. Dia mengalahkan Tianming dengan miliknya. Budidaya calon kaisar. Legenda hukum takdir telah dilanggar. Nasib bisa dipatahkan, dan manusia bisa menaklukkan alam. Adegan itu menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa takdir akan dikalahkan oleh Lu Ming. Lu Ming telah mengalahkan Tianming dan berdiri di puncak. Pada awalnya, tidak ada yang menganggap tinggi Lu Ming. Ketika mereka mengetahui bahwa Lu Ming belum menerobos ke alam bela diri tertinggi, mereka bahkan diejek oleh Muyang. Pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa Lu Ming akan bisa masuk 10 besar. Tidak ada yang menyangka bahwa Lu Ming akan menjadi yang pertama. Tuanku tak terkalahkan. Saya tahu tuan saya tidak terkalahkan. Lu Xiangxiang melompat kegirangan, tidak lupa melihat para tetua di dekatnya. Beberapa tetua juga linglung. Ketika mereka melihat mata Lu Xiangxiang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tuan muda sungguh luar biasa. Wajah Qiu Yue penuh dengan senyuman. Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya juga tersenyum. Pedang kematian memandang Lu Ming dalam diam. Di sisi lain, wajah Heng Xinghe sangat suram dan bahkan ada sedikit ketakutan. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui imajinasinya.
Jika Luming menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Saudara Wuxiang, Saudara Kong, Saudara Heng, Saudara He, saya mendengar bahwa Luming ini berasal dari Gunung Yuan. Saya tidak menyangka Gunung Yuan akan menghasilkan favorit surga. Selamat. Beberapa kaisar agung mengucapkan selamat kepada Paman Kong, kaisar tak berbentuk, kaisar agung klan Heng, dan klan He. Hahaha. Paman Kong dan kaisar tertawa terbahak-bahak. Kaisar agung Dia dan Heng mendengus dingin dengan ekspresi yang sangat muram. Mereka tidak sabar untuk menamparkan Luming sampai mati. Akan aneh jika mereka terlihat bahagia saat orang lain memberi selamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang memiliki ekspresi paling jelek adalah keluarga Reheng, keluarga He, dan tentu saja, klan Gagak Emas Tanah Suci Guyue, keluarga Wan, dan kekuatan lainnya. Wajah mereka menjadi pucat. Bakat Luming terlalu menakutkan. Jika Luming terus berkembang, mereka semua akan musnah di masa depan. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka ketakutan. Brengsek, Yuan Xin berteriak. Dia tidak mau menerima bahwa Luming benar-benar mendapat tempat pertama. Tianming juga tidak mau menyerah. Matanya berkilat tajam, tapi dia akhirnya tenang. Baiklah, pertempuran di 10 negeri telah berakhir. Orang tua berambut putih itu berjalan ke arah kami dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, aku akan mengumumkan nama-nama 10 besar dalam pertempuran 10 negeri. Tempat pertama, Luming. Tempat kedua, Tianming. Tempat ketiga, Yuan Xin. Kemudian, lelaki tua berambut putih itu mengumumkan peringkatnya. Bab 2132, Keajaiban Alam Surga yang Menakutkan. Tatapan banyak orang tergerak. Putra surga yang dibanggakan oleh alam surga sedang menantang putra surga yang dibanggakan oleh alam primordial. Tapi kalau dipikir-pikir, itu normal. Mereka semua adalah anak muda, penuh semangat dan percaya diri. Ketika mereka melihat lawan yang kuat, tidak dapat dihindari bahwa mereka ingin bertukar petunjuk. Mata keajaiban alam primordial juga bersinar. Mereka juga ingin tahu seberapa kuat para jenius di alam surga. Baiklah, ayo kita bertanding. Pria lapis baja itu mengangguk. Ini adalah rencana mereka ketika mereka membawa keajaiban alam surga ke sini. Terima kasih banyak, Jenderal. 1. Remaja kekar itu menangkupkan tinjunya dan melangkah maju, mengalihkan pandangannya ke Luming dan 10 lainnya. Dia memiliki rambut pendek seperti jarum, dan matanya setajam mata singa. Apa yang saya kembangkan adalah seni bela diri kuno dari sistem kuno. Pasti ada di antara Anda yang mengembangkan sistem kuno, bukan? Remaja berambut pendek itu berkata sambil melirik ke 10 orang dengan sedikit arogansi. Bang, 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 Baode, Aoke, dan iblis kuno melangkah maju pada saat yang sama. Tubuh mereka mengeluarkan aura yang kuat. Aku akan melawanmu, kata Baode. Tubuhnya seperti menara besi, dipenuhi kekuatan tiada akhir. Dia milikku. 1. Maafkan aku, kata Pinker dengan tatapan dingin di matanya. Dia adalah anggota kerajaan dari klan Naga Sejati, Naga Sejati Ungu Emas. Namun, pihak lain menggunakan 9 naga untuk menarik kereta, yang membuatnya sangat tidak senang. Remaja berambut pendek itu melirik mereka bertiga, dan senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Seorang penggarap tubuh yang abadi, dao iblis yang abadi, dan dao iblis yang abadi. Sangat bagus. Kalian bertiga, serang aku bersama-sama. Remaja berambut pendek itu berkata dengan ringan, dan rasa jijiknya menjadi semakin kuat. Apa? Wajah banyak orang berubah. Nada suara remaja berambut pendek ini terlalu sombong. Dia sebenarnya meminta Baode dan 2 lainnya untuk menyerangnya bersama. Perlu diketahui bahwa Baode memenangkan tempat keempat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dengan Pinker dan iblis kuno, dia bahkan bisa melawan Yuan Xin. Remaja berambut pendek ini memiliki kekuatan tempur yang kuat. Arogan, aku akan melawanmu. Kamu mendekati kematian. Derit sudah sangat marah, dan sekarang dia dipandang rendah. Bagaimana dia bisa menahannya? Dia meraung dan berubah menjadi wujud aslinya, menerkam ke arah remaja berambut pendek. Kelima cakar naganya keluar terus-menerus, ingin mencabik-cabik remaja berambut pendek itu. Ledakan. Aku dia remaja berambut pendek menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya langsung menembus kehampaan dan bertabrakan dengan cakar naga yang berderit. Aduh! Krik meraung,
dan seluruh tubuh naganya bergetar hebat saat mundur. Semua orang melihat cakar naga yang berderit itu telah terbelah. Itu tertutup retakan dan darah mengalir keluar. Satu gerakan dan cek terluka. Itu sangat mengejutkan. Tatapan banyak orang berubah menjadi serius. Kekuatan tempur pemuda berambut pendek ini benar-benar menakutkan. Mata Tianming dan Yuan Xin berubah serius. Kubilang, kalian bertiga menyerang bersama, atau kalian tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Petik 2. Kata pemuda berambut pendek itu, rasa jijiknya semakin bertambah. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu. Bao De meraung. Tubuh kekarnya membengkak dan dia meninju kami. Dia juga menerobos kekosongan. Di saat yang sama, iblis tua juga menyerang. Seberkas cahaya iblis menebas ke arah pihak lain. Mengaum, mati, Aoke meraung. Kidarah memenuhi udara, dan luka di cakar naganya sembuh dengan cepat. Cahaya ungu keemasan memenuhi tubuhnya saat dia menyerang remaja berambut pendek itu. 3 favorit surga dari sistem dahulu kala menyerang pada saat yang bersamaan. Itu sangat menggemparkan. Hahaha, ini lebih seperti itu. Remaja berambut pendek itu tertawa. Salah satu telapak tangannya berubah, seolah berubah menjadi giok. Itu sangat transparan bahkan pembuluh darah di dagingnya pun bisa terlihat. Ledakan, ledakan, ledakan. Idea remaja berambut pendek menyerang dan menyerang 3 telapak tangan berturut-turut. Bang! Iblis kuno bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar beberapa ribu meter. Dia batuk darah dan auranya melemah. Dia terluka parah. Bang! Bang! Lalu, Pinker dan Bao De juga mundur. Kekuatan sebesar ini saja tidak cukup, lebih lagi. Remaja berambut pendek itu bergegas menuju Bao De dan Aoke, telapak tangannya terus-menerus menonjol. Bao De dan Aoke berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun mereka bukan tandingannya. Telapak tangan remaja berambut pendek itu seolah memiliki kekuatan membelah langit. Setiap telapak tangan sepertinya mampu memisahkannya. Setelah lebih dari 10 gerakan, Bao De dan Aoke batuk seteguk darah. Lengan mereka patah, dan mereka terluka parah, tidak mampu melawan lagi. Semua orang terkejut. Remaja berambut pendek ini terlalu menakutkan. Tidak ada fluktuasi nomologis pada tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia juga mengembangkan sistem kuno. Namun, dia luar biasa kuat, dengan mudah mengalahkan Bao De, Aik, dan iblis kuno. Dia pasti salah satu favorit surga di alam surga. Seseorang menebak, kalian terlalu lemah. Remaja berambut pendek itu melirik ke arah Bao De dan 2 lainnya, lalu melangkah mundur. Wajah Bao De, Aoke, dan iblis kuno jelek, tetapi pihak lain memang kuat, yang membuat mereka merasa tidak berdaya dan memberi mereka pukulan besar. Saya di sini untuk berdebat dengan keajaiban alam primordial. Setelah remaja berambut pendek itu kembali, remaja lainnya keluar dari alam surga. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, dan matanya seterang bintang. Dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, saya mengembangkan sistem nomologis. Siapa yang ingin berdebat dengan saya? Petik 2. Aku akan melawanmu. Yun Laoge adalah orang pertama yang berbicara. Dia melangkah maju, dan kekosongan di sekitarnya naik dan turun seperti gelombang. Budidaya surgawi ilusi bintang 2 miliknya tidak diragukan lagi dipamerkan. Putra ruang waktu, Kaisar ilusi bintang 2. Bagaimana dengan ini? Saya juga akan menekan kultivasi saya menjadi Kaisar ilusi bintang 2. Kata pemuda berjubah abu-abu itu. Kemudian, aura kuat terpancar dari tubuhnya. Dia adalah Kaisar Kosong Bintang 2. Semua orang terkejut. Kata-kata pemuda berjubah abu-abu itu jelas sekali. Basis budidaya aslinya melampaui Dewa Ilusi Bintang 2. Sekarang, dia akan melawan Yun Laoge, yang berada di level yang sama dengannya. Karena itu masalahnya, jangan menyesalinya. Kata Yun Laoge. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai bergerak. Dia menembus kekosongan dan menyerang lawannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Wajah pemuda berjubah abu-abu itu tetap tenang. Pada saat itu, dia melambaikan tangannya, menyebabkan hukum nomologis muncul. Sebuah kuali besar muncul di tangannya. Hukum kekacauan primordial. Orang ini adalah putra dari kekacauan primordial. Pada saat itu, kuali di tangannya terbentuk dari hukum kekacauan primordial. Kuali kekacauan primordial dengan cepat tumbuh seukuran gunung dan menekan Yun Haoge. Kekuatan kuali kekacauan primordial terlalu mencengangkan.
Itu secara langsung menghancurkan kehampaan dan menyebabkan ruang waktu menjadi kacau. Ledakan. Kemanapun kuali kekacauan primordial lewat, ruang itu terus meledak. Ekspresi Yun Haoge berubah drastis. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan yang mengejutkan datang ke arahnya. Dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang kuali kekacauan primordial. Namun, akibatnya tubuhnya terlempar. Dia mengeluarkan seteguk darah dan lengannya meledak. Pemandangan yang mengerikan. Banyak orang terkesiap. Satu gerakan. Yun Haoge telah dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Pihak lain tidak menunjukkan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Sebaliknya, dia telah menekan budidayanya ke tingkat Kaisar Ilusi Bintang 2. Dia berada di level yang sama dengan Yun Haoge, tapi dia telah mengalahkan Yun Haoge dengan satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang sulit mempercayainya, tetapi inilah kenyataannya. Dia terlalu lemah. Pemuda berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia kemudian melihat ke arah Yuan Xin dan berkata, "Saya dapat merasakan bahwa Anda memiliki tubuh yang murni kacau." 8 Saya